Di tahun 2006 saya sudah menjadi perwakilan yaitu yang dimaksud mungkin Pak Rifai dan beliau-beliau ini ya. Jadi investasi itu memang tidak harus bahwa beliau berpesan kepada saya, kalau misalnya Anda tidak mendapatkan sesuatu dari saya, kalau ikhlas melayani jamaah ataupun melayani saya, pasti insya Allah akan mendapatkan rezeki dari yang lain. Nah, itu dari 14 tahun saya belajar ikhlas, belum selesai sampai hari ini. Masya Allah. Jadi intinya bahwa usaha itu tidak harus di salah satu tempat, dimanapun kita berusaha, bisa berusaha. Di tahun 2006 saya sudah menjadi perwakilan yaitu travel waktu itu masih satu ya, namanya kalau nggak salah PT Turisina Buana di Jakarta, di Rawamangun kalau nggak salah. Nah, itu pertama kali saya beranjak wah di situ, dari Mutawif naik lagi menjadi perwakilan travel dari Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Di tahun 2009 saya sudah menghandle travel sekitar 12. Di 2010 sudah menjadi 18 travel yang saya handle. Jadi alhamdulillah, dari sana saya dari 2010 berinvestasi membeli tanah di daerah Pamulang yang harganya tadinya hanya 100.000 rupiah 1 meternya. Masya Allah, tabarakallah. Dan di 2011 saya jadikan apa ya, bukan kos-kosan tapi kontrakan, menjadi mungkin 1 lantai 9 dan bisa naik ke atas lagi. Dan alhamdulillah, walaupun diamanahkan ke keluarga di sana, bisa menikmati hasilnya dari Arab Saudi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau liburan ke Indonesia berapa 15 hari ataupun 20 hari cukup, saya alhamdulillah tidak perlu mengeluarkan uang yang ada di Arab Saudi. Nah, itu yang dimaksud mungkin Pak Rifai dan beliau-beliau ini ya. Jadi investasi itu memang tidak harus di mana kita tinggal. Kalau prinsip saya, yang penting dengan keluarga, saya tinggal di tanah suci Mekah, tapi usaha boleh di mana-mana, tidak harus di satu tempat. Dan alhamdulillah sampai hari ini masih berjalan. Dan ada juga supermarket, gas LPG, ganti ulang air isi ulang lah ya, isi ulang, dan semua itu keluarga yang mengurus ya, alhamdulillah di sana. Itu jadi dari sini kita sudah bisa, perusahaan itu bisa menghidupi diri usahanya, dan dampaknya juga kepada mungkin keluarga yang membutuhkan, yang mungkin bekerja, kita bisa menambah pekerja di tempat lain, nggak harus di sini. Dan alhamdulillah kita di sini sudah dengan teman-teman para mutawif, para yang ada di kota suci Mekah ya, alhamdulillah kita mungkin ada tim lebih dari 50-60 orang yang memang di Mekah berprofesi sebagai mutawif, dan ada juga yang masih studi di salah satu madrasah yaitu Sholatiyah. Jadi alhamdulillah, mungkin para bapak ibu yang ingin berusaha investasi tidak harus di sini di Arab Saudi, karena memang pengalaman saya sendiri berusaha punya restoran ini, masya Allah, tabarakallah, super ribet banget, karena di sini sudah ada yang namanya 15% pajak, dan ada juga asuransi, ada juga jaminan yang bekerja. Tapi kalau pekerja Arab Saudi itu bisa nanti di akhir masanya itu bisa masuk ke dalam pensiun mungkin ya. Nah, kalau bagi pekerja seperti ajnabi ataupun pendatang, itu nggak dapat apa-apa di sini.
Jadi hanya membayar takmin kita setiap tahun, setiap bulan, nanti larinya ke bukan ke kita. Nah itu mungkin ya. Makanya saran saya pribadi khusus kepada Bapak Ibu yang ada di sini yang hadir, kalau ingin wirausaha sebaiknya mungkin di Indonesia. Jadi semua apa yang kita dapat di sini, fasilitas juga sudah ada sekarang ya, kayak Bank Mandiri misalnya. Jadi kami harapkan memang setiap WNI yang ada di luar negeri wajib punya nomor rekening. Bank apapun nggak masalah Pak ya. Iya, bank apa saja nggak masalah. Yang penting kita punya tabungan nanti kalau kita ke Indonesia. Itu yang paling penting, karena banyak teman-teman kita waktu di Arab Saudi bekerja misalnya 10 tahun, tapi kembali nanti itu akan uangnya seperti tadi siapa? Pak Abu Bakar ya, uangnya nanti sudah habis. Maksudnya mungkin untuk membantu keluarga juga ya, tapi untuk safety, kalau saran dari saya itu harus punya rekening masing-masing, dan setiap kita punya penghasilan harus disisihkan walaupun hanya 100.000 rupiah untuk dimasukkan ke dalam rekening tadi, supaya untuk menjamin kita nanti untuk pulang ke Indonesia. Gak mungkin kita selamanya hidup di Arab Saudi, nggak mungkin, mustahil itu. Dan intinya dari usaha yang kecil tadi bisa menjadi besar. Nah sekarang yang waktu tahun 2010 saya beli tanah harganya yang 100.000, sekarang menjadi 1,6. Kalau mau dijual ditawar 1,6. Bayangkan beberapa kali lipat naiknya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi intinya mungkin Bapak Ibu semua bisa insya Allah berwirausaha, dan mungkin bisa juga nanti waktu di Indonesia menikmati hasil yang sudah ditanam dari bertahun-tahun bekerja di Arab Saudi. Karena sayang sekali kalau kita sudah 10 tahun atau 20 tahun bekerja di Arab Saudi, nanti setelah di Indonesia tidak bisa mendapatkan apa-apa. Sayang sekali. Jadi insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa menabung atau berinvestasi di Indonesia khususnya, karena memang di Arab Saudi untuk berwirausaha itu sangat sulit ya, dan apalagi masa pandemi seperti ini. Saya juga dulu sangat, anak-anak saya juga kalau nonton YouTube saya larang, karena saya khawatir gitu, di YouTube tuh ada apa ya, di dalamnya mungkin ada yang kurang baik, kurang mendidik gitu ya. Tapi ternyata saya di masa penting menjadi YouTuber juga nih. Inilah saya sampai ada kaosnya, di sini ada Trio Dahsyat namanya, Bahrawi Channel, Kang Irlan dan Bung Hasibuan. Kita bertiga sudah menjadi satu grup untuk mempromosikan Indonesia, untuk memproduksikan produk-produk kita yang ada seperti umroh dan haji, makanan, restoran. Karena kalau umroh haji itu dengan restoran, dengan makan ataupun dengan catering itu koneksinya Masya Allah. Jadi untuk datang mungkin nanti bisa jamaah pesan ke kita, kepulangan juga mungkin kalau ada yang stay di Jeddah kita bisa memberikan konsumsi bagi jamaah yang datang. Dan di Mekah juga kita punya dapur. Semoga tahun ini ada jamaah haji dan saya bisa dapat ini ya dari Kementerian Agama, mungkin walaupun hanya 5.000 7.000 yang penting ada gitu. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Dan selanjutnya kita berwirausaha di Arab Saudi intinya sebenarnya simpel, tidak perlu membuka usaha secara online apa saja. Kita di rumah misalnya seperti buat video lah, video pendek ataupun video untuk di-upload ke YouTube, itu sudah menjadi uang. Dan saya sudah rasakan sendiri, karena saya juga kurang suka dengan YouTube tadinya, tapi ternyata ada uangnya di YouTube itu. Ya. Iya. Intinya yang penting ada Pak Rifai. Intinya itu. Jadi intinya kita iya betul. Jadi
bisa mungkin 1 bulan ya 5 juta 6 juta mungkin dapat. Iya. Ini sebenarnya tanpa modal. YouTube tuh nggak ada modalnya. Media sosial media ini tidak ada modalnya. HP yang kita punya yang bagus-bagus ini untuk apa? Kalau hanya untuk nonton TikTok, kita yang bikin TikTok. Jangan kita nonton, orang yang suruh nonton kita. Iya, benar nggak? Iya dong. Iya, saya berprinsip begitu dengan teman-teman YouTuber ini di Arab Saudi ataupun TikToker, Instagram atau yang lain-lain. Orang suruh nonton kita, jangan kita yang nonton orang. Habis waktu kita, iya, benar. Kita semenjak menjadi YouTuber itu tidak ada lagi waktu untuk menonton yang kurang bermanfaat, karena kita harus bikin video. Setelah bikin video kita juga harus mengedit. Nah, editnya itu nggak bisa selesai 1 jam atau sampai 4 jam. Waktunya bikin video siang, nanti malam pulang ke rumah nggak bisa tidur, kita ngedit dulu. Apa ada yang salah, ada yang ini, atau mungkin jadi bisa ngupload video dalam 1 hari itu sesuatu banget. Benar-benar ini mungkin ini beliau-beliau nih banyak juga YouTube di sini. Ada Denafa, ada Shirley, mungkin juga yang lain-lain ya. Alhamdulillah kita ada komunitas khusus memang bagi YouTube, tapi sulitnya di sini untuk membuat video itu tidak mudah seperti di negara-negara lain. Karena di sini tidak diperbolehkan, misalnya di Masjidil Haram, untuk memegang kamera yang seperti ini ya. Nah, kamera ini mungkin berlaku untuk di Indonesia dan di negara lain, tapi kalau untuk di sini tidak bebas, apalagi khususnya di Masjidil Haram. Kita kadang dilarang ya. Cukup dengan HP yang kita punya, apalagi sekarang ya, mungkin Samsung S21, S20 atau mungkin yang lain, iPhone yang lain-lain ya. Itu jangan dibiarkan begitu saja HP itu, sayang banget. Harus kreatif kita untuk mempromosikan misalnya barang. Kita punya apa ini, seperti ini, makanan ringan nih, dipromosikan supaya orang tahu bahwa kita punya produk. Yang tadinya di barang restorannya ada yang nawarin apa ya, mak-mak mungkin dari Arab Saudi seperti Snapchat atau yang lain di sini, itu menawarkan diri bahwa saya akan iklankan restoran Anda yang setiap bulannya minta 2.000 rial dibayar supaya bisa dipromosikan. Akhirnya saya berpikir, kenapa kita harus membayar orang, kenapa nggak kita promosikan sendiri gitu. Kita juga bisa. Makanya jangan senang kalau menonton orang, kita bangga kalau kita ditonton orang. Nah, ini zaman sudah beda dengan zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kita terus terang saja, waktu sebelum pandemi jadi YouTuber, saya jarang sekali expose foto atau perjalanan ke luar negeri. Padahal Masya Allah itu mungkin kalau dimasukin YouTube sekarang udah jutaan mungkin. Tapi itulah, mungkin kita dikasih kesempatan, baru disadarkan semenjak pandemi COVID. Di rumah mau ngapain? Kita punya gedung 100 lantai, percuma, mau dijual juga nggak bisa. Saya punya apartemen di Basura City, mau dijual nggak ada yang mau beli, nggak ada yang nggak buat apa, nggak bisa. Jadi walaupun punya gedung, punya kita properti, punya kos-kosan, kontrakan, percuma. Di masa pandemi nggak ada yang laku. Kita sudah coba itu. Ternyata yang kita tidak pernah menduga-duga gitu, bahwa YouTube ini mendapatkan uang, bukan hanya dari YouTube-nya, Google AdSense-nya saja, tapi dampaknya kita bisa dikenal di Malaysia, Singapura, Brunei, dan Masya Allah tabarakallah, ada yang setiap minggu minta wakaf Al-Quran, yang mungkin setiap minggu ada minta yang dibeliin makanan di Masjidil Haram, yang penting di tanah haram. Nah, itu sering kita. Dan Masya Allah tabarakallah, ini keajaiban sosial media ya. Bisa datang dari Malaysia, Singapura, Brunei, itu memakai visa pelancong kata mereka ya, visa turis namanya. Jadi visa pelancong ini memang tidak ada kaitan dengan muasasah,
tidak ada kaitannya dengan petugas-petugas di Arab Saudi, bebas. Dan kalau dari Malaysia dan Singapura, Brunei itu hanya 550 rial harganya. Masya Allah, tabarakallah. Indonesia belum ya, belum diizinkan oleh pemerintah mungkin. Itu mungkin karena mungkin ada ini ya, beda negaranya. Nah, dan kita bisa menjemput secara bebas. Jemput di airport, kita handle, anterin ke hotel Madinah. Nanti dari Madinah naik tren Haramain, tren cepat ke Makkah. 10 hari, ada juga yang sebulan. Saya punya tamu di Mekah sekarang, insya Allah mungkin besok pulang ke Malaysia, itu 1 bulan 5 hari tinggal di Mekah dan Madinah. Ini semua dampaknya dari YouTube, dari sosial media. Dari mana kita bisa kenal orang dari mancanegara, misalnya Singapura, Brunei dan lain-lain ya. Ada juga dari yang orang Indonesia yang tinggal di Belanda, tinggal di Paris, tinggal di Australia, tinggal di Amerika juga, meminta kita untuk mengurus semuanya. Dan semua paketnya kita atur. Saat ini seperti khususnya untuk teman-teman yang mungkin ada pernah menghandle jamaah di daerah Mekah ataupun Arab Saudi ya, saat ini kalau kita tidak punya muasasah sendiri, sulit untuk bekerja, kecuali mungkin ada permintaan dari Indonesia bahwa saya pribadi dipanggil bahwa ini adalah mutawif misalnya. Karena sekarang setiap muasasah ataupun provider itu sudah punya tim lengkap, jadi kayak seperti mutawif, tim handling, untuk snack juga itu sudah diambil semua oleh muasasah. Nah, alhamdulillah kami bekerja sama dengan Faruk Jamil Hoger, muasasah umroh, dan di Indonesia PT Zulian Kamsa Indo Tour and Travel, saya yang megang dan saya yang bertanggung jawab. Dan insya Allah ke depan bisa mengeluarkan visa sendiri dan saya bisa bekerja insya Allah. Dan teman-teman yang lain yang di atas 50 orang itu menganggur dan alhamdulillah sekarang sudah bisa beraktivitas lagi. Alhamdulillah, ini mungkin tidak ada yang kebetulan, mungkin ini sudah takdir Allah. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita semenjak umroh sudah mulai berdatangan dari seluruh penjuru dunia, khususnya Indonesia ya. Indonesia saat ini setiap minggu ada mungkin Garuda saja 3 flight, dan Saudi Airlines dan yang lain-lain. Jadi alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan ke depan teman-teman PMI yang ada di Arab Saudi bisa beraktivitas lagi, dan insya Allah diberi keberkahan, kesehatan. Yang paling penting adalah sehat, karena kalau kita sakit tidak akan bisa beraktivitas selama pandemi ini. Baik, mungkin ini saja ya dari saya. Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang ada hadir hari ini, insya Allah bisa berwirausaha, dan jangan lupa bahwa kita tidak akan tinggal selamanya di Arab Saudi. Jadi harus berinvestasi di Indonesia, dan setelah pulang nanti ada rezeki, walaupun 10% dari penghasilan ataupun 5%, yang penting disisihkan insya Allah. Oke, sampai di sini dulu mungkin ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.